Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Untuk video kali ini saya akan berbagi tips mengenai penebaran awal bibit ikan nila yang nantinya akan dibesarkan di kolam terpal dengan sistem bioflok. Dan ini adalah bibit ikan nila yang baru datang hari ini. Untuk ukurannya 5-7 cm dan untuk jumlahnya kurang lebih ada 300 ekor. Selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah kolam karantina. Kolam ini hanyalah sebagai kolam sementara untuk bibit ikan nila yang baru datang. Karena sebelum bibit ikan nila masuk ke kolam bioflok, dianjurkan untuk dikarantina terlebih dahulu. Dan tujuan dari karantina ini adalah untuk mengurangi stres pada ikan, di mana ikan tersebut sudah terlalu lama dalam packing plastik pada saat di perjalanan. Hal ini tentu membuat benih ikan menjadi lemah, stres, dan kekurangan oksigen. Dan pada kondisi seperti inilah, biasanya benih-benih ikan ini akan lebih mudah terserang penyakit. Pada kolam karantina ini, biasa saya campurkan garam terlebih dahulu, sebanyak kurang lebih 1 kg. Dengan ukuran kolam 2x1 meter dengan ketinggian air sekitar 45 cm, dan saya biarkan dulu selama 1 hari. Selanjutnya kita masukkan bibit beserta packing plastiknya ke dalam kolam dan biarkan mengambang seperti ini selama 30-40 menit tanpa harus membuka plastiknya. Tujuannya untuk menyamakan suhu antara isi packing dan kolam karantina. Setelah dibiarkan selama 30-40 menit, packing mulai dapat dibuka. Lalu pindahkan bibit ikan ke dalam kolam karantina tanpa harus menumpahkan air yang ada pada packing. Pada proses pemindahan bibit-bibit ikan nila ini, baiknya sambil dicek juga. Jika terdapat beberapa bibit yang sakit, maka segera angkat dan pisahkan. Rata-rata, bibit yang sakit ditandai dengan adanya luka pada sisik, mata, atau sirip, dan biasanya terlihat warna putih pada bagian yang terluka. Dan jika menemukan dengan ciri-ciri tersebut, segera pisahkan dan diobati terlebih dahulu. Untuk bibit ikan nila yang kualitasnya bagus, biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, pergerakan ikan akan terlihat lincah. Lalu yang kedua, sehat dan tidak cacat. Artinya ikan tersebut tidak terluka dan tidak membawa penyakit seperti jamur atau parasit. Lalu yang ketiga, ukuran benih relatif sama, jadi tidak bercampur dengan bibit ikan yang lebih besar maupun kecil, sehingga pemberian pakan pun bisa lebih efisien. Jika bibit tidak seragam, dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan bibit ikan yang lebih kecil. Lalu yang keempat, respon yang baik terhadap pemberian pakan. Selanjutnya, kita biarkan selama 5-7 hari, dan selama proses karantina sambil diamati juga untuk melihat perkembangannya nanti seperti apa. Memasuki hari keempat, inilah penampakan bibit ikan nila yang masih saya karantina, dan sejauh ini perkembangannya cukup terlihat baik. Dari kurang lebih 300 ekor yang saya tebar, sampai saat ini saya hanya menemukan sekitar 10 ekor bibit ikan yang mati. Sebagian besar penyebabnya adalah karena luka gesekan yang diakibatkan dari kepadatan ikan pada saat di dalam packing. Kematian pada bibit ikan ini biasanya selalu ada saja, bisa dari faktor packing dan perjalanan yang sangat jauh pada saat bibit ini dikirim, atau karena proses adaptasi di mana bibit ikan ini akan dibesarkan. Dan saya rasa
Hal itu wajar terjadi selama tingkat kematiannya tidak terlalu banyak. Untuk respon terhadap pakan, bibit ikan ini cukup terlihat bagus, di mana salah satu ciri dari bibit ikan yang bagus adalah responsif terhadap pakan. Ini adalah hari ke-6 di mana bibit ikan nila ini saya karantina, dan pada hari ke-6 inilah bibit ikan nila ini akan saya pindahkan ke kolam bioflok. Dan ini adalah kolam biofloknya yang sudah saya biarkan terfermentasi selama 7 hari, dan saya rasa kolam ini sudah cukup siap untuk dilakukan penebaran bibit. Pertama, sebagian besar airnya ini akan saya buang sehingga mempermudah saya pada saat proses pemindahan. Berikutnya kita pindahkan ke kolam pembesaran atau kolam bioflok. Dan sambil bibit-bibit ikan ini dipindahkan, baiknya kita lakukan penyortiran kembali untuk memastikan bahwa bibit yang ditebar sudah sesuai baik dari kualitas maupun jumlahnya. Setelah semua bibit ikan ini dipindahkan, selanjutnya ikan-ikan ini dipuasakan dulu selama 1-2 hari. Lalu selanjutnya baru bisa diberikan pakan dengan dosis perharinya 3% dari berat total ikan yang ada di kolam pembesaran. Sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan selalu bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.